Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat sore Ibu Samroh, Kak Selamat Samrotunaja. sore Mbak Dia. Terima kasih pada sore yang bahagia ini kita kembali lagi bersama CWI, Cakrawira Taman Indonesia. Untuk pertemuan sore ini kita akan berdiskusi tentang informasi publik, edukasi informasi publik, Kak. Ya. Proses, realita, dan fakta. Gitu. Jadi mungkin sebelum kita lanjut diskusi kita, mungkin ada penyampaian perkenalan dulu untuk publik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat CWI ya. Ya. Sahabat informasi, selamat datang di forum sinergi antara CWI dan Komisi Informasi Pusat. Komisi Informasi Pusat adalah suatu lembaga kuasi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, di mana undang-undang tersebut adalah menerjemahkan bagaimana keterbukaan informasi publik untuk suatu tata kelola yang baik. Di mana referensi dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi kaitannya untuk pengembangan dirinya, gitu ya. Nah, di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bagaimana kita masyarakat juga memperoleh kesempatan hak akses informasi yang diwajibkan untuk disediakan oleh badan publik. Nanti kita sama-sama dialog apa saja yang diwajibkan, apa saja pengertian badan publik, apa saja yang perlu dipenuhi oleh pemohon ketika memerlukan informasi. Oke. Kak Samroh, jadi ini saya teringat zaman dulu, kebetulan masih mahasiswa, undang-undang ini keluar ya, tahun 2008, mungkin saya semester 2, semester 1, tapi ya semester 2. Iya. Nah, terkait undang-undang nomor 14 tahun 2008. Iya. Yaitu tentang keterbukaan informasi publik. Nah, dulu bahasanya seperti itu kan. Iya. Satu sisi waktu itu kita senang ya sebagai mahasiswa bahwasannya informasi ini mudah kita akses. Nah, tapi sejauh ini ya hari ini ternyata keterbukaan informasi publik itu malah seperti bablas. Nah, apakah definisi yang pada umumnya ya saya selaku masyarakat memahami ini seperti jadi kayak bumerang ataupun harusnya kan menjadi obat, ternyata menjadi ya apakah racun atau apalah lain namanya. Nah itu bagaimana menyikapi situasi publik dari KIP-nya gitu. Sebetulnya kita perlu memilah ya apa yang dinamakan keterbukaan informasi publik. Karena di situ jelas di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa informasi publik itu adalah informasi yang wajib diumumkan oleh badan publik, gitu ya. Apa sih badan publik itu? Suatu lembaga yang salah satunya eksekutif, legislatif ya, dan lembaga yang disupport oleh APBN atau APBD. Bahkan organisasi yang kita itu biasanya organisasi alumni kan ya, itu sebetulnya cerminan dari badan publik. Spiritnya adalah keterbukaan itu bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat terkait good governance di suatu lembaga ya. Kalau itu perusahaan good corporate governance. Nah, kalau tadi dibilang Mbak Dia bahwa ini menjadi bumerang, maka memang Undang-Undang Nomor 14 2008 itu yang harus kita pahami secara utuh. Itu jelas clear bahwa ya ketika masyarakat memerlukan informasi, maka ranahnya adalah melihat akses informasi yang disediakan badan publik. Ya. Nah, memang kita pahami ya, kalau perlu effort, perlu energi ya, yang sama frekuensinya untuk bagaimana memperoleh informasi tersebut melalui akses informasi dan kemudian memanfaatkannya. Kalau ditanya realita hari ini, terutama di tingkat, karena kan Komisi Informasi Pusat mengawal keterbukaan informasi di lingkungan skala nasional gitu. Memang kita pahami ya, kalau perlu effort, perlu energi ya,
yang sama frekuensinya untuk bagaimana memperoleh informasi tersebut melalui akses informasi dan kemudian memanfaatkannya. Kalau ditanya realita hari ini, terutama di tingkat, karena kan Komisi Informasi Pusat mengawal keterbukaan informasi di lingkungan skala nasional gitu ya. Alhamdulillah kalau ngelihat dari hasil Monef kemarin itu sudah semakin meningkat awareness dari badan publik yang komit untuk melakukan keterbukaan informasi publik. Tidak hanya sampai di situ, bahkan komitmen untuk ya menerapkan menjadi indeks kinerja unik. Ya, lalu kemudian bagaimana akses informasi itu menjadi bagian kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, di sisi lain memang salah satu contoh apa sih informasi publik itu yang bisa dimanfaatkan, contohnya ya. Misalnya ketika kita yang paling sederhana saja mahasiswa, pasti kan ujung-ujungnya kepingin kemana nanti dia bekerja. Dia bisa mencari informasi melalui badan publik yang membuka ruang untuk kesempatan kerja, ya. Apakah itu misalnya katakanlah contohnya BUMN, apakah itu kementerian, apakah itu lembaga negara non kementerian, ya. Nah, memang di situ bagaimana mekanismenya juga diterangkan. Program-program badan publik itu, kinerjanya, bahkan nggak hanya itu. Pejabat-pejabatnya LHKPN ini sekarang dengan mudah, ya kan, dengan mudah dilihat bagaimana perbandingan harta kekayaan seorang pejabat sebelum menjabat dan setelah menjabat. Ujung-ujungnya kan good governance. Kemudian di sisi lain contoh pengadaan barang dan jasa. Misalnya setelah mahasiswa itu kan tidak harus menjadi karyawan. Dia berusaha membuka lapangan usaha ya. Dia bisa juga melihat nih apa sih peluang yang bisa dimanfaatkan bagi bidang usahanya. Apakah itu pengadaan barang dan jasa dan mekanismenya, semua cluenya adalah transparansi. Yang katanya mohon maaf nih, bagaimana KKN itu dengan kalau ini ya keterbukaan informasi publik diterapkan ya dengan transparan yang benar-benar seutuhnya, itu insya Allah KKN terminimalisir. Bahkan mungkin bisa hilang gitu. Ya. Karena sama-sama sinerginya harus sama frekuensinya. Apalagi misalnya kesempatan memperoleh beasiswa. Nggak ada lagi tebang pilih, oh ini mohon maaf nih saya kenal atau apa. Semua transparan dengan semangat ini. Lalu apalagi saudara-saudara kita yang dalam keterbatasan gerak, misalnya difabel ya, difabel dia juga bisa seharusnya mereka itu bukan kesempatan kerja disediakan, mereka seleksi, bukan idealnya nggak gitu. Mereka kompetensinya apa, kelebihannya apa, menyesuaikan. Karena memang jangan terlalu diharapkan bahwa para difabel itu harus sesuai untuk mensupport suatu lembaga itu pemenuhan produktivitasnya. Karena namanya juga ada keterbatasan. Itu contoh ya. Karena memang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa sarana akses informasi itu ramah kepada difabel. Bahkan ketika difabel itu ingin memperoleh informasi kepada secara offline, itu memang tempat-tempatnya memang harus ada. Ya. Kemudian apalagi? Jadi memang tidak ada pemikiran-pemikiran bahwa ini ada tebang pilih, ada sesuatu yang disembunyikan. Harusnya begitu. Namanya juga transparan, akuntabel, cepat, tepat waktu, biaya murah gitu ya. Harapan. Nah, kita ada media nih, mekanisme untuk memperoleh informasi. Kalau tadi misalnya akses informasi kita kurang, informasi yang kita peroleh ada namanya informasi terbuka, itu tadi ya, kinerja, program ya, segala sesuatu yang mungkin berhubungan dengan kita. Tapi ada informasi yang dikecualikan. Kalau di klasterisasi itu informasi yang dikecualikan adalah hal-hal yang dinilai akan lebih banyak manfaatnya kalau itu tidak dikasih. Ranahnya apa? Ranahnya rahasia negara. Kemudian rahasia perusahaan dan rahasia pribadi. Apalagi sekarang ada Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Itu jauh sebelumnya di Undang-Undang nomor 14 sudah disebutkan. Nah,
ketika memang kita harus pahami, ketika kita mengajukan permohonan informasi kita tidak dipenuhi, kita harus tahu kenapa tidak dipenuhi itu. Karena mungkin informasinya dikecualikan, ya kan. Nah, ketika itu 10 hari tuh mengajukan permohonan baik offline maupun online. Karena pada dasarnya badan publik wajib memberikan pedoman bagaimana mekanisme memperoleh informasi, tentunya diselaraskan dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021. Itu penerjemahan dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, kemudian PP 61 tahun 2010, lalu kemudian lagi turunannya adalah Perki nomor 1 tahun 2021. Perolehan informasi idealnya dan wajib sebetulnya 10 hari kerja itu harus direspon. Nah, kalau memerlukan koordinasi, tentunya badan publik menyampaikan bahwa pemohon permohonan informasi saudara perlu kami koordinasikan dan memerlukan waktu 7 hari, jadi 17 hari. Tetapi di sisi lain 3 hari kerja pertama badan publik harus melihat seorang pemohon, misalnya saya, kan bisa tuh pemohon individu bisa ngajukan KTP-nya jelas apa enggak. Nah, dalam 3 hari kerja itu harus diinfokan, karena kalau tidak itu argo untuk pemenuhan informasi terus berjalan. 3 hari kerja itu saya harus memenuhi lagi 3 hari kerja ke depannya, bahwa kalau KTP-nya tadi kabur, saya harus pergi ke tempat lembaga yang berwenang untuk menerbitkan KTP yang jelas gitu ya, dukcapil gitu ya. Lalu bagaimana selain individu? Ada komunitas. Misalnya Mbak Dia senang masak-memasak. Kelompok ibu-ibu yang senang memasak-memasak. Lalu merasa kok kayaknya ada hal di antara ibu-ibu itu merasa di sekolahnya misalnya ya. Di sekolahnya itu ada perlakuan yang tidak pas untuk pemperolehan beasiswa misalnya. Itu pengajuan. Nah, bisa diwakilkan. Itu mulai misalnya Mbak Dia aja sendiri. Atau kenaikan pangkat bisa juga ya. Bagaimana mekanismenya. Nah, atau kemudian badan hukum CWI ya namanya ya kan. Ingin mengajukan namanya suatu proses pengadaan barang dan jasa kesempatan. Ya, bagaimana? Itu bisa mengajukan salah satu kementerian. Nanti ada apa saja yang mungkin kita kan nggak bisa langsung akses ya, nggak tahu di mana sumbernya. Ketika 10 hari kerja itu di luar 7 hari ya, kalau memang dia nggak memerlukan, itu direspon Mbak Dia merasa ya bahwa ini katanya informasi dikecualikan. Tapi nggak ada backupnya, itu sudah lakukan uji konsekuensi nggak? Karena di dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 salah satu pasalnya mengatakan kalau informasinya dikecualikan maka harus ada uji konsekuensi. Saya mungkin perlu menjelaskan juga di Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 disebutkan bahwa badan publik harus mempunyai lembaga yang namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi. Jadi tadi permohonan informasi itu melalui PPID tersebut. Nah, yang meresponnya, yang mengatakan ini boleh terbuka, ini dikecualikan itu sebetulnya kewenangan atasan PPID. Atasan PPID itu ditunjuk langsung oleh badan publik tersebut. Kalau di ketentuan kita itu bisa kepala humasnya, pimpinan tertinggi. Bagaimana struktur PPID itu? PPID pelaksana, PPID dan atasan PPID. Dan di sisi lain ada tim pertimbangan yang punya kompetensi dari hukum, sosial. Karena kita tahu badan publik ketika mengeluarkan kebijakan, ya idealnya harus ada uji publik. Ya, melihat dari kacamata sosial, melihat dari kacamata politiknya atau hukumnya. Pernah dengar nggak waktu dulu adanya pemberlakuan UKT? Ya, kemudian 2 hari kemudian begitu dikeluarkan langsung dibatalkan, ditunda istilahnya ya, itu ya, kementerian dulu. Itu sebetulnya mencerminkan bahwa kebijakan publiknya itu mungkin tidak melibatkan perwakilan-perwakilan yang akan menjadi user. Ketika 10 hari kerja itu di luar 7 hari ya, kalau memang dia nggak memerlukan, itu direspon Mbak Dia merasa ya bahwa ini katanya informasi dikecualikan. Tapi nggak ada backupnya, itu sudah lakukan uji konsekuensi nggak? Karena di dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 salah satu pasalnya mengatakan kalau informasinya dikecualikan maka harus ada uji konsekuensi. Saya mungkin perlu menjelaskan juga
di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa badan publik harus mempunyai lembaga yang namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi. Jadi tadi permohonan informasi itu melalui PPID tersebut. Nah, yang meresponnya, yang mengatakan ini boleh terbuka, ini dikecualikan itu sebetulnya kewenangan atasan PPID. Atasan PPID itu ditunjuk langsung oleh badan publik tersebut. Kalau di ketentuan kita itu bisa kepala humasnya, pimpinan tertinggi. Bagaimana struktur PPID itu? PPID pelaksana, PPID dan atasan PPID. Dan di sisi lain ada tim pertimbangan yang punya kompetensi dari hukum, sosial. Karena kita tahu badan publik ketika mengeluarkan kebijakan, ya idealnya harus ada uji publik. Ya, melihat dari kacamata sosial, melihat dari kacamata politiknya atau hukumnya. Pernah dengar nggak waktu dulu adanya pemberlakuan UKT? Ya, kemudian 2 hari kemudian begitu dikeluarkan langsung dibatalkan, ditunda istilahnya ya, itu ya, kementerian dulu. Itu sebetulnya mencerminkan bahwa kebijakan publiknya itu mungkin tidak melibatkan perwakilan-perwakilan yang akan menjadi usernya, sehingga kan bergejolak ya. Misalnya waktu itu yang lama yang baru sama aja gitu kan, padahal harus menurut yang usernya harus ada kajian-kajian pertimbangan. Itu salah satu contoh. Demikian juga yang kebijakan-kebijakan publik yang contohnya misalnya pajak gitu ya. Pajak mungkin kita yakinilah saja bahwa kementerian tersebut pasti ketika melakukan kebijakan pasti melibatkan yang perwakilan-perwakilan yang bisa merepresentatifkan pemikiran-pemikiran dari masyarakat gitu. Nah, kembali tadi permohonan tadi bahwa ketika Mbak Dia sebagai pemohon merasa ini permohonannya tidak memenuhi syarat, ya, tidak sesuai untuk pemenuhan ya diminta tapi dikasih linknya doang misalnya link aja, kita kan bingung tuh pengusirnya. Kita minta AB dikasih sampai Z, ya kan? Atau diberlakukan untuk bayar, atau memang ini katanya tidak dikuasai, ya kan? Padahal kita tahu bahwa mungkin ini bisa dikasih. Nah, itu bisa kita ngajukan keberatan ke PPID tersebut. Apakah itu offline atau online. Lah, respon terhadap tanggapan terhadap keberatan tersebut harus dikeluarkan oleh atasan PPID. Keberatan yang Mbak Dia lakukan itu juga harus ditujukan ke atasan PPID, gitu ya. Nah, ketika Mbak Dia merasakan ini nggak cocok nih, uji konsekuensinya rasanya maunya badan publik. Padahal sebetulnya menurut Mbak Dia ini nggak dikecualikan gitu, atau tidak analisisnya tidak pas atau tidak ada backupnya, maka bisa mengajukan yang namanya, kalau tadi ketika memperoleh respon, maka untuk mengajukan keberatan itu maksimal 30 hari kerja. Saya sampaikan juga Mbak Dia kalau nanti jadi pemohon tidak bisa mengajukan menyampaikan keberatan kalau belum sampai 10 hari. 10 hari kan. Tapi kalau diterima belum 10 hari terima dari badan publik bisa langsung keberatan. Nah, tapi sebelum 10 hari udah direspon boleh juga? Boleh gitu. Jadi tetap cluenya adalah batasan 10 hari kerja atau setelah direspon. Sebagai pemohon itu dikasih waktu 30 hari kerja. Nah, kemudian kembali lagi kalau Mbak Dia harus menunggu nih, kasih waktu kepada badan publik 30 hari kerja untuk merespon. Kalau kemudian 30 nggak bisa langsung mengajukan sengketa. Nah, kalau misalnya respon keberatannya itu menurut Mbak Dia nggak sesuai juga atau hanya tetap tidak terpenuhi, maka bisa mengajukan sengketa. Tergantung kepada badan publiknya. Kalau di perki kita itu disebutkan bahwa itu sesuai dengan sengketa skalanya. Tetap izin PPID? Enggak, langsung aja ke Komisi Informasi. Kalau skupnya skala nasional kementerian itu berarti melalui KI pusat. Kalau skupnya provinsi juga KI pusat karena skalanya memang ke ini. Tapi kalau misalnya dinas di provinsi, ya kan, dinas di provinsi atau BUMD itu di provinsi, KI provinsi, itu ya. Nah, itu maksimal
kita dikasih waktu pemohon itu setelah menerima itu 14 hari kerja. Oke. Di mekanisme persidangan perlu diketahui bahwa sidang informasi sengketa informasi bukan kalah atau menang, bukan benar atau salah. Ya. Jadi kalau kita lihat salah satu kemarin ada mungkin bisa dilihat, wah pemohon memenangkan, tidak ada menang atau kalah, tidak ada benar atau salah. Yang ada adalah Informatif. apakah informasinya terbuka atau tertutup. Ketika terbuka misalnya, maka kita lanjutkan ke mediasi. Di mediasi itulah diperdalam. KIP punya wewenang untuk mediasi? Punya, memang harus ketika terbuka, itu langsung diarahkan kepada proses mediasi oleh mediator. Mediatornya itu adalah juga komisioner. Anggota majelis juga komisioner, ya kan? Di mediasi itu bisa menjadi gagal. Karena biasalah ketika diperdalam, oh nggak mau cuma diperlihatkan misalnya ya. Nggak bisa, masa dokumennya ada juga. Ya. Karena yang clue di sini adalah keterbukaan informasi, bukan dokumennya. Perlu saya tegaskan juga bahwa ketika dokumen itu, misalnya contoh ini ya, di dokumen ini hanya sebagian yang dikecualikan, bukan serta-merta Badan PU bilang nggak bisa, karena ini ada yang dikecualikan. Di regulasi kita, ketika bicara itu dikecualikan, maka itu saja yang dihitamkan. Ya. Sesuai dengan analisis uji konsekuensi. Ya. Nah kembali lagi tadi memang ketika tidak berhasil proses mediasinya, maka kita lanjutkan ke adjudikasi. Kita lihat lagi, misalnya contoh, wah ini ternyata di bagiannya tertutup atau kita ini. Tapi kembali lagi, ranah kami yang sebagai anggota majelis yang terkait itu menetapkan mana yang memang hasil putusan memang sesuai informasi terbuka atau tertutup. Tapi sebelumnya kita pendalaman ya, benar nggak ini informasinya? Apakah ini informasi terbuka? Termasuk jangka waktu ya. Karena awal persidangan itu kita melihat adalah kewenangan relatif, kewenangan absolut. Apakah jangka waktunya memenuhi? Karena bisa jangka waktunya itu kadaluarsa. Lewat 14 hari baru ngajukan itu kadaluarsa. Bahkan saat mekanisme tahapan kadaluarsa pengajuan ulang keputusan selah. Ya. Lalu atau prematur. Belum 30 hari dulu ngajukan, misalnya contoh kita ada tahapan begitu ya. Atau belum. Jadi kita melihat di situ keputusan selah. Kembali lagi, apakah ini layanan informasi atau informasi publik? Kalau layanan kami nggak masuk karena itu ranahnya di ombudsman. Tetapi kalau informasi publik baru kami lihat apakah ini membahas penekanan informasi terbuka atau tertutup. Ya. Kembali lagi ketika perlu dilakukan pemeriksaan tertutup, ya, maka yang pemohon tadi nggak boleh ikut. Bahkan kami yang anggota majelis, apa yang kami lihat, kami nggak boleh membahas ngomong ke yang lain, majelis lain. Jadi memang kami disumpah apa yang kami lihat itu cukup kami yang tahu sebagai anggota majelis. Itu gambarannya ya. Jadi kalau dibilang tadi bumerang, mungkin karena belum mencintai, memahami, belum mencintai keterbukaan. Apa itu informasi publik? Padahal ini tools yang sangat bermanfaat bagi kita semua masyarakat. Bahkan bagi masyarakat di ranah-ranah 3T yang merasa mungkin adanya birokrasi. Ini memotong nih. Apalagi sekarang sudah didukung dengan media ya, media. Bahkan dengan viralnya kadang-kala itu ya. Padahal sebetulnya ada mekanisme itu. Seperti gitu Mbak Dian. Nah kemudian nih Kak, jadi di kita ini kan banyak dan terus bertambah badan-badan publik. Nah hari ini dari KIP sendiri edukasinya terhadap badan-badan tersebut itu sudah sejauh mana gitu kan? Karena kan di masa priorisasi ini kita justru bertambah kan badan kelembagaan instansi negara. Nah dari KIP sendiri apakah sudah melakukan edukasi tuntas atau masih proses atau seperti apa itu? Itu kan namanya kata-kata tuntas itu tidak akan selesai, tapi berkelanjutan. Berkelanjutan, bersinergi gitu ya, dan tetap melakukan penyempurnaan. Ya. Karena boleh jadi misalnya publik yang
katakanlah publik yang misalnya kaum rentan, berbeda ketika bicara dengan publik yang berbeda, profesional. Demikian juga badan publik. Kategori misalnya kalau hasil Monef, kami melakukan monitoring, evaluasi, pengawalan. Itu ada 7 kategori. Oh, ada Monef ya? Ada. Oke. Kementerian, perguruan tinggi, provinsi, BUMN, partai, LNS, lembaga non struktural itu seperti KPU, kemudian lembaga pemerintah non kementerian seperti BI, OJK dan memang kami perlu effort yang tidak akan selesai tuntas. Karena tugas kami adalah memang menyelesaikan sidang sengketa dan kemudian mengawalnya melalui sebetulnya panduan-panduan terkait ketentuan kami. Jadi kami harapkan juga support daripada masyarakat, support daripada badan publik itu sendiri. Sayang sekali ketika badan publik hari ini bagus proses keterbukaannya, kemudian berhenti atau berubah karena orangnya berubah. Nah, maka yang kita harapkan adalah komitmen manajemen. Komitmen. Jadi kalau dipetakan ya memang komitmen manajemen, struktur kelembagaan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kalau saya mengatakan kalau boleh memetakan tuh ada 10 S. Apa itu? Yang perlu menjadi perhatian, bukan karena yang di depan Mbak Dia ini adalah namanya Samratun aja gitu ya. Makanya S ya? Iya S. Struktur daripada kelembagaan. Lalu kemudian supervisi daripada manajemen. Lalu kemudian sarananya. Lalu SDM-nya itu kan. Lalu standarisasi DIP-nya. DIK-nya. DIP daftar informasi publik yang tadi saya bilang informasi terbuka. Lalu servis layanan SLA-nya. Sesuai enggak yang tadi itu. Lalu kemudian semangat untuk memahami sengketa itu. Ya kan? Jadi kalau bicara salah satu contoh supervisi dan support daripada manajemen dan unit terkait, contoh bagaimana memasukkan tentang keterbukaan itu menjadi indeks kinerja unit. Kalau semua udah dimasukkan pasti semua akan mendukung, ya kan? Kelembagaannya jangan sampai nanti pimpinannya apa itu ya PPID, sedih kan? Atau nah di ketentuan kita bahwa kelembagaan PPID itu sesuai dengan kebutuhan. Partai sama BUMN mungkin akan beda. Atau LPNK yang hanya ada di Jakarta akan beda dengan kementerian ya. Karena dinasnya berbeda gitu ya, misalnya tetap koordinasi. Nah itu yang perlu menjadi pengawalan ininya. Karena pada dasarnya ketika sudah dilakukan komitmen, keberlangsungan terkait keterbukaan, kepatuhannya ya kan, dan kepatutannya ketika menuangkan analisa terkait uji konsekuensi, jangan maunya badan publik ini rahasia. Padahal ketika digali sebetulnya rahasia penerimaan itu bukan berarti itu dikecualikan. Gitu ya. Sama keberlanjutannya. Lalu lihat kebermanfaatannya. Sayang sekali akses sudah disediakan, layanan informasi sudah bagus. Kalau akhirnya tidak tersentuh oleh masyarakat, nggak tahu masyarakat dan tidak memperoleh manfaat gitu. Siap. Nah ini kan saya membaca sekilas tentang background Ibu Samros sebelum menjadi KIP itu kan profesional gitu kan. Nah mungkin karena tadi kita komit nih karena experience pengalaman profesional tadi itu sehingga menjadi semangat ternyata ya ketika menjadi komisioner KIP benar-benar ingin ya support terhadap negara dan masyarakat, bahwasannya ya karena negara berkeinginan apapun yang dilakukan oleh badan publik yaitu terbuka demi apa? Ya demi rakyat, demi masyarakat, agar apa? Agar terus negara kita ini maju. Nah, pastikan sebagai komisioner ya banyak ada tantangan dan apalah ya, apa namanya itu? Ya mungkin bisa sedikit. Jadi kembali lagi memang aja. Wadah kelembagaan Komisi Informasi Pusat ini adalah menurut saya terima kasih sekali, bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kepada siapapun yang sudah mendoakan dan mendukung saya
menjadi komisioner. Tapi poinnya adalah siapapun sebetulnya terbuka. Apalagi sekarang nih ya, ada kesempatan menjadi komisioner sampai tanggal 15 Januari batas waktunya ya. Ada kesempatan siapapun memanggil para masyarakat untuk bergabung menjadi komisioner Komisi Informasi Pusat. Semangatnya adalah mengawal keterbukaan gitu. Karena boleh dibilang mungkin kita hanya ketika kita melihat dari luar susahnya birokrasi, itu kita perlu mempelajari bagaimana sama-sama membenahi mekanisme transparansi di badan publik. Sebagai informasi Mbak Dia, saat kami periode ke-4 awal itu memang perbankan ya, tolong saya dikoreksi kali Mbak Tia, Mbak Leni, ada tim saya Mbak Tia, Mbak Leni yang every time. Jadi perbankan itu kalau nggak salah cuman BTN ya yang cukup informatif. Jadi skala kita untuk Monep tidak kurang, cukup, menuju dan informatif. Itu pun cukup ya, yang lain tidak. Dan salah satu lembaga yang mensupervisi, saya nggak usah bilang, mensupervisi perbankan, itu malah tidak informatif. Tetapi kembali lagi komitmen manajemen. Ini bukan karena yang negara atau pimpinannya swasta langsung. Ya, jadi kembali lagi. Saya berharap gini ya, mari sama-sama kita melihat tidak sepenggal-sepenggal. Bahwa keterbukaan itu, salah satu contoh saja, karena saya memang perbankan. Ketika salah satu pelaku usaha memperoleh informasi yang begitu komprehensif untuk dukungan usaha, apa yang terjadi? Ekosistemnya bergerak. Percaya tidak? Begitu pelaku usaha mikro saja itu, misalnya Mbak Dia di bidang ada usaha, pasti mempengaruhi tenaga kerja. Pasti mempengaruhi support sistemnya siapa? Transportasi. Pasti mempengaruhi suppliernya. Kita nggak usah bicara user. Ketika ini bergerak, roda mini ekonominya, maka otomatis menambah kemampuan membeli. Otomatis menambah apa? Pendapatan kepada negara, pajak. Ya kan? Otomatis ketika pajak meningkat sesuai dengan target, maka otomatis yang memerlukan kontribusi pajak ya, hasil pajak itu akan bisa menikmati. Misalnya contoh, siapa tahu ke depannya para mahasiswa semua free. Sekarang kan kalau nggak salah kemarin ada sounding dari Bapak Presiden bahwa yang kedokteran sama teknik ya kan fakultas itu akan disupport oleh negara. Ya. Sekarang bahkan yang lansia juga akan program menjadi MBG. Jadi banyak hal ya, memang suatu ekosistem transparansi dan akuntabel itu bisa berpengaruh. Jadi harapannya tidak sepenggal-sepenggal kita memahami transparansi. Rp1 saja yang diakibatkan tidak transparansi, yang tidak sesuai peruntukannya, itu akan berpengaruh kepada roda ekonomi di situ. Berpengaruh kepada ekosistemnya. Misalnya contoh, mohon maaf nih, pengadaan barang dan jasa harusnya Rp10 dibuat tambah nolnya aja jadi Rp100. Iya kan? Memang ada dampak yang ini, tapi ada dampak hal ya, harusnya ada pengadaan yang lain bisa dilakukan, harusnya ada hal lain produktivitas yang bisa digerakkan, karena itu maka terhambat. Lalu ujung-ujungnya katakanlah diketahui nanti berapa tahun kemudian, nilai yang 90 itu udah tidak, katakanlah dikembalikan lagi lah gitu ya. Tapi rasanya hal itu sudah tidak ya, sangat tidak bermanfaat ya, Rp90. Itu contoh kecil aja. Hanya 1 nol saja. Jadi dengan transparansi, dengan akuntabel, bahwa awareness dari masing-masing individu itu sangat berpengaruh. Ya kita manusia biasa, kembali lagi bahwa harus memahami segala sesuatu keterbukaan itu memang harus dilakukan meski tidak ada yang melihat. Gitu ya. Karena ada yang melihat yang Maha Kuasa itu sih esensinya. Nah ini mungkin terakhir nih Kak, sesi terakhir. Bicara struktural KIP ya, artinya kan KIP sendiri punya semangat untuk informasi publik, transparan ya, kemudian juga edukatif. Nah menyikapin semangat tadi sampai ke daerah,
ini sistemnya apa? Apakah koordinasi atau instruksi gitu Nah, untuk kami garisnya? memang lembaga yang sifatnya koordinasi. Karena contoh di sini dipilih oleh fit and proper oleh DPR RI. Oke. Dan SK-nya berdasarkan presiden. Kalau di provinsi, ada juga di Kabupaten Sumedang, kalau nggak salah ya, Sumedang ada KI kan? Ada. Itu juga ada. Jadi sesuai kebutuhan banyaknya sengketa, itu baru dibentuk. Jadi tetapi kami tetap koordinasi. Kami ada Rakornas yang kemudian diterjemahkan melalui Rakernis gitu ya. Artinya mereka menggunakan panduan pelaksananya sesuai peraturan Komisi Informasi yang dikeluarkan oleh KI Pusat gitu. Oke. Harapannya sih ya ke depannya mungkin ada penyempurnaan undang-undang di mana kita satu rumah bersama kayak lembaga kuasi yang lain ya kan, lembaga kuasi. Nah, harapan juga sebetulnya sering nih pemerintah mengatakan transparansi, akuntabel, apa-apa juga gitu kan. Tapi jangan-jangan pemerintah perlu lebih mengenal lebih dekat nih yang mana sih sebetulnya esensi kuasi pemerintah yang harus mengawal keterbukaan itu. Sehingga bukan berarti ketika sengketa informasi itu meningkat karena tidaknya kurangnya awareness, bukan. Bisa dari dua sisi. Dengan meningkatnya jumlah sengketa berarti semakin banyaknya masyarakat yang lebih mengenal, lebih aware ya. Iya itu. Peduli. Kita melihat dari posisi yang baiknya aja lah. Kalau yang ngelihatnya dari ini energi kita terkuras. Ya kan. Ya. Baik, terima kasih Kak Samro buat waktunya, buat informasinya. Mungkin pemirsa dan seluruh masyarakat ya sedikit informasi dari juga CWI ya, mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa membuka cakrawala berpikir masyarakat publik mana yang perlu diakses. Artinya tidak semua hal bijak ada tadi dan menggunakan. Klausulnya adalah dikecualikan gitu, informasi yang dikecualikan. Jadi gitu. Kalau saya boleh meng-closing statement adalah informasi publik kewajiban kita untuk mengawal. Iya kan? Hak kita untuk memperoleh informasi sepanjang itu tidak dikecualikan. Siap. Ya. Sepanjang tidak dikecualikan, gas. Ya, gas kan. Jadi masyarakat yang berusaha tingkatkan gas, Mbak Tia. Nggak ada nih Mbak Tia nih. Terima kasih juga jalan CWI. Cakra Wiratama Indonesia, lingkaran pemberani. Ya, ini sepertinya saya mendengar ini menjadi wadah kreativitas anak-anak muda yang saling bersinergi. Saya sudah tua. Anak-anak muda. Oh ya. Ini para pemuda ini ya harapannya. Salam buat anak-anak muda yang selalu berada di bawah CWI. Ya. Terima kasih Ibu Samratun Najah, Komisioner KIP. Terima kasih. Bidangnya mungkin bidang edukasi ya? Bidang edukasi, sosialisasi, edukasi dan komunikasi. Oke. Terima kasih Mbak Dia. Terima kasih Ibu. Terima kasih sampaikan teman-teman kepada masyarakat bahwa keterbukaan informasi publik hak kita semua. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Samro. Terima kasih KIP. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Tia.